itu memang nggak bisa kita hindari bahwa produksi minyak kita dari tahun ke tahun turun, dan sampai hari ini per kurang lebih sekitar beberapa 1-2 minggu yang lalu kita sudah menetapkan asumsi makro lifting minyak kita di angka 660 range ya, antara dari 660 sampai 680 juta barrel per hari. Yang kalau kita lihat, kita pakai asumsi yaitu dari 1 juta itu kita mengorot memang dari kurang lebih sekitar sekarang 660 sampai 680. Pasti ada tanda tanya besar dong bagi kita semua, baik kami yang di DPR dan juga di sebagian pemerhati energi ya. Kenapa sih kok trennya menurun? Kalau tadi mengutip yang Mbak sampaikan dari DEN, kurang lebih reserve-nya 9 tahun lagi, itu proven reserve. Tapi kalau berapa temuan-temuan yang lainnya, potensi sebetulnya masih cukup besar. Nah, ada satu narasi besar yang sebenarnya harus sudah mulai kita rubah. Jadi, saya mau mulainya dari satu kata aja Mbak, sebetulnya sunset. Minyak kita ini, minyak dan gas kita ini masih bisa menjadi tulang punggung, namun suka ataupun tidak suka sudah masuk dalam era sunset. Nah, era sunrise-nya apa? Era sunrise-nya adalah energi baru terbarukan. Kalau kita sudah sepakat apakah migas kita itu sunset, berarti harus ada perubahan pola pikir dan mindset di aparatur pemegang kebijakan di seluruh negara kita. Baik itu dari Kementerian SDM, baik itu dari pemerintah provinsi, baik itu dari pemerintah kabupaten, dan juga kita yang di legislatif. Apa perubahan mindset-nya? Kalau memang sudah tahu bahwa oil and gas kita sunset, kita harus sudah mulai berpikir bahwa jangan terlalu mengeluh-elukan gas. Dalam arti kata apa? Mengeluh-elukan migas ini, saya mau bilang, justru karena sunset ini kita jangan mempersulit. Nah, selama ini kita kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam hal ini pemerintah pusat, dan kemarin saya dengar lagi di Kementerian KKP, mau melakukan pungutan lagi di lepas pantai, justru akan semakin membuat keinginan orang untuk berinvestasi dalam sebuah industri yang katanya sudah sunset ini akan semakin menurun. Nah, maka dari itu, kita harus membuka dan mempermudah seluas-luasnya industri yang sudah sunset ini supaya produksi minyaknya naik. Nah, salah satu langkah nyatanya seperti yang sedang kita gagas di Komisi 7 adalah menggunakan hak inisiatif Dewan, yaitu melakukan percepatan realisasi pembahasan Undang-Undang Migas. Nah, di dalam Undang-Undang Migas inilah kita buat filosofi yang tadi satu kata sunset itu kita masukkan dalam Undang-Undang Migas kita. Apa isinya? Ya kurang lebih di dalam Undang-Undang Migas kita, jangan terlalu, kalau istilah orang bahasa rakyat ya Mbak ya, bahasa rakyat itu jangan terlalu ribet lah, jangan terlalu mempersulit, jangan terlalu panjang birokrasinya, dibuat mudah. Jadi dasarnya itu aja sih sebetulnya. Kalau memang mau. Nah, yang jadi masalah sekarang udah tahu sunset, tapi aturannya ribet. Pengurusan izin ini panjang. Birokrasi sangat menjelimet. Misalnya kita sudah selesai nih, Mbak, di izin keluar di pusat, di provinsinya masih ada ini lagi. Kabupatennya masih ada ini lagi. Jadi terlalu menjelimet. Akhirnya orang sudah mulai melihat opsi lain, opsi investasi di negara lain. Contoh, kita lihat di Vietnam, di beberapa negara Asia lainnya, Thailand, segala macamnya, lalu di beberapa negara-negara Eropa gitu ya, ya mereka berpikir daripada gua harus spending uang gua gitu ya di negara Indonesia, toh juga yang diproduksi sama, minyak-minyak juga, ya ngapain gua mesti harus ribet-ribet investasi di Indonesia, mendingan gua investasi di negara lain aja. Oke, baik. Kurang lebih begitu. Oke.